Halo Fortuners, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Maret yang fenomenal ini. Dalam astrologi bulan Maret ini setelah equinox tanggal 20, begitu kita masuk ke Aries season, itu adalah tahun barunya astrologi ya, karena Aries selalu zodiak pertama dan Pisces zodiak terakhir ya. Dan fenomenal yang lain adalah Pluto meninggalkan Capricorn masuk ke Aquarius ya, tanggal 23 Maret ya. Setelah 15 tahun di Capricorn. Juga Saturn yang dari tahun 2020 Desember, bulan Desember ya, dia meninggalkan Aquarius masuk ke Pisces. Nah, kita lihat dampaknya apa sih untuk 12 zodiak ya di bulan Maret ini. Plus gue akan buka pola baru ya, yang khususnya untuk melihat Saturn di Pisces dan Pluto di Aquarius itu seperti apa untuk kita semua dampaknya. Dan gue pilih dua dengan cara yang berbeda ya. Kalian pilih mana yang mempresentasikan diri kalian. Ini di akhir ya. Dan itu adalah petunjuk dan saran. Oke, cekidot untuk setiap zodiak ya. Mendatang ya, kita langsung aja di energi kalian bulan Maret. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai. Cross watcher, siapapun kalian yang sedang berhubungan dengan Leo, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar, jadi pesannya juga mungkin bisa buat kalian ya. Dan kalau nggak sesuai, coba nonton nggak hanya sun sign kalian yaitu Leo, tapi juga moon sign dan rising atau ascendant sign kalian. Oke, dan gue buka dengan pola baru. Gue udah siapin 2 kartu di sini untuk petunjuk dan saran buat Leo di bulan Maret ya. Kalian pilih ya yang mana buat kalian. Oke, nanti akan gue bacain setelah gue baca Lucky Tarot. Oke, kali ini gue buka hanya 6 kartu ya, yang fokusnya pada temanya ada Pluto ke Aquarius dan Saturn di Pisces. Oke, dampaknya buat kalian apa? Leo, Maret. Perubahan apa yang terjadi pada perubahan apa yang kalian butuhkan? Oke, ini energinya Pluto ya. Kalian dapat The Hangman. Energi Aquarius, karena Pluto ada di Aquarius ya, lingkungan dan network yang bagaimana. Oke. Kalian dapat The Chariot, dimana kalian bisa menggunakan kekuatan kalian. Temperance, ini energi Mars, bagaimana atau dimana kalian harus lebih proaktif. The Lovers, energi Saturn ya, tanggung jawab baru apa yang kalian akan ambil. The World, sedangkan energi Saturn di Pisces kalian dapat The Tower. Under the deck, Strength. Hampir semuanya dapat Strength. Dan oke, perubahan apa yang kalian butuhkan? The Hangman. Kalau kalian karena Pluto masuk Aquarius ya tanggal 23 Maret ya, mungkin kalian sekarang sudah mulai merasakan ya. Yang jelas Pluto selama ini ada di Capricorn 15 tahun ya. Jadi selama 15 tahun itu kalian coba kilas balik dari sejak tahun 2008, apa yang terjadi, perubahan apa aja yang pelan-pelan mungkin gak kalian sadari ternyata dreng gitu kan. Kalian baru bisa lihat sekarang gitu ya, 15 tahun ini perubahannya apa. Kalau itu dalam keseharian aja. Capricorn buat Leo rising atau ascendant sign ya, itu ada di keseharian rutinitas kalian ya, bagaimana kalian melayani orang lain ya, tentang kesehatan kalian sendiri. Oke. Itu tuh rumahnya Capricorn buat Leo ya. Jadi kalau sekarang masuk ke
mungkin pekerjaan kalian selama 15 tahun ini yang berubah, sifatnya transformatif ya dalam 15 tahun ini karena Pluto di Capricorn. Nah, masuk Pluto ke Aquarius itu akan stay di situ selama 20 tahun. 20 tahun. Dan Aquarius buat Leo itu ada di relationship. Oke. Pluto itu planet transformasi. Oke. Bagaimana kalian melihat relationship itu sendiri, entah itu personal, entah itu profesional, dan bahkan dengan diri kalian sendiri, ya. Perkembangannya apa? Nah, perubahan di sini adalah apa itu yang gantung, relationship apa yang gantung, ada ketergantungan, mungkin ada yang sifatnya toxic, personal atau profesional, sekali lagi, ya. Ini ada yang gantung. Ini energi Pisces. Mungkin masalah gonogini ya, yang tergantung. Ada yang belum kelar masalahnya, masalah berbaginya ya, karena ini energi Pisces. Pisces itu buat Leo adalah di bagaimana kalian berbagi dalam kebersamaan dan dalam untuk hal-hal yang sifatnya milik bersama. Mungkin gonogini, mungkin dalam kebersamaan ya, ada yang sifatnya gantung, ada pengorbanan di situ, ada keterlambatan ya. Ada yang harus dikelarin karena itu energi Pisces, dan Pisces itu zodiak terakhir ya, yang selalu konotasinya adalah ending. Jadi yang sudah seharusnya berakhir ya akhirilah, jangan dibikin gantung. Oke, perubahan ini tentang apapun itu yang milik bersama ya dikelarin. Untuk kalau Pluto di Aquarius itu secara general atau kolektif ya, secara global itu tentang pembaruan di teknologi, kesadaran manusia tentang kemanusiaan itu sendiri ya. Kalau kripto ya kan, AI, artificial intelligence ya kan, bahkan juga tentang genetik ya, pembaruan genetik dan segala macamnya itu akan bertingkat bahkan sampai ke kesadaran itu dicangkok ya, dibikin hidup selamanya, teralala kesadaran kita yang dibikin hidup selamanya. Baiklah, hati-hati dengan teknokrasi ya. Kalau ada yang nggak tahu tentang teknokrasi itu apa, teknodemokrasi, teknologi demokrasi ya. Anyway, go find out. Untuk lingkungan atau network pergaulan ya, yang bagaimana ya, kalian bisa, ini energi kalian dapat The Chariot, saatnya moving on dari apapun itu lingkungan kalian ya, saatnya mungkin pindah ya, relokasi atau ganti network. Kalian diminta untuk moving forward, move on dari ya, bisa jadi di relationship kalian ya, partner kalian, whatever, lingkungan kalian yang penuh dengan partner kalian, atau ini juga bisa dibilang untuk kalian akan dapat kemenangan kalau kalian bisa menyadari alam bawah sadar kalian sendiri dan juga karma. Energi-energi yang tidak terlihat ya, kenyataan, fakta-fakta yang selama ini kita abaikan ya, yang kesannya tersembunyi padahal nggak tersembunyi, hanya kita tidak menyadarinya. Oke. Dan dimana kalian bisa menggunakan kekuatan kalian healing. Kalian diminta bersabar ya, bersabar karena kalian dalam proses healing, proses menyadari atas pattern atau kebiasaan lama kalian yang kalian harus tinggalkan.
Ini energi Sagittarius ya, yang mana mungkin kalian juga player ya kan. Bagaimana kalian mengekspresikan diri untuk beberapa dari kalian. Untuk beberapa Leo yang lain mungkin ini tentang anak ya, tentang anak atau tentang masa kecil kalian sendiri ya, yang kalian harus sadarin kalian berbuat sesuatu itu atau bagaimana kalian mengekspresikan diri itu karena dari kecil kalian diperlakukan seperti itu, atau kalian terbiasa dengan dimanjain, contoh aja, atau kalian biasa diperlakukan nggak adil. Anyway, masa kecil kalian yang kemudian menjadi terbentuk di alam bawah sadar kalian ya. Intinya menyadari kebiasaan-kebiasaan kita itu semuanya berdasarkan alasan-alasannya itu karena kita diperlakukan atau kita diajarkan dari kecil bla 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 bla, sangat mungkin karena begitu ya, sehingga kita secara otomatis berperilaku sebagaimana kita sekarang. Dan untuk energi Mars, bagaimana, dimana kalian harus lebih proaktif. Kalian dapat the lovers. The lovers itu, oh ya, sebelum gue ke the lovers, gue masih jelasin di sini ya. Ini karena kalian lagi dalam proses healing ya. Tanggal 9 sampai tanggal 15 Maret itu healing portal terbuka karena energinya Jupiter konjang dengan Chiron. Chiron itu asteroid, bukan planet ya, yang mana adalah the wounded healer. Dia yang menyembuhkan trauma-trauma kita. Okay? Jadi Jupiter itu kan planet keberuntungan. Jupiter itu kan berkah spiritual atau karma spiritual ya. Jupiter itu juga bagaimana kita melampaui batas-batas kita. Jadi trauma kita itu menjadi batas kita ya. Jadi bagaimana kita melampaui gitu, supaya tidak adanya pengulangan gitu. Kita harus bisa melampaui apapun trauma itu. Trauma itu biasanya misleading kita ya. Ntar gitu lagi, ntar baunya gitu. Karena trauma kita menghindari sesuatu itu. Padahal tidak ada yang mengulang. Yang mengulang itu hanyalah memori kita. Trauma yang tersimpan adalah dalam memori kita. Itu yang membuat energi itu akan tampil seperti itu lagi. Dan kekhawatiran kita itu akan mewujud ya kan? Nah, batasan-batasan itu di mana? Nah, ada Jupiter situ ya. Jadi karma spiritual kita akan dapat berkah spiritual kalau kita mampu melampaui karma duniawi kita. Apapun pelekatan yang kita melekat atau kita terikat akan, itu yang dilampaui ya. Entah itu materi, entah itu ya, keterikatan apapun itu, status ya. Dan memang Sagittarius itu di bawah ruler planetnya Jupiter. Tapi kan Jupiter ada di Aries ya. Jadi bagaimana kalian melampaui batasan-batasan kalian, perbedaan-perbedaan, menerima perbedaan-perbedaan itu ya kan. Bahkan bagaimana kita mempelajari sesuatu yang baru atau sesuatu yang asing ya. Menerima, memahami perbedaan. Anyway, di mana kalian harus lebih proaktif. The lovers, ini energinya Gemini. Kalian punya pilihan dalam bersikap, bertingkah laku ya, kalian punya pilihan. Dan di Gemini itu ada Mars yang tanggal 17 akhirnya dia move on, artinya meninggalkan Gemini ya, setelah 7 bulan. Lama banget di Gemini ya, busybody yang selalu nggak bisa diam, banyak pingin tawannya gitu ya. Memang tanggal 17 itu dia officially
jalan maju, meninggalkan Gemini. Karena officially lepas dari bayang-bayang retrograde, karena retrograde sendiri udah selesai bulan Januari, tapi sampai tanggal 17 Maret dia masih station atau enggak diam atau pemanasan. Akhirnya dia gerak meninggalkan Gemini tanggal 25 Maret masuk ke Cancer, yaitu mungkin kalian lebih bisa menyadari apa yang kalian yang menjadi batasan-batasan kalian ya. Dengan energinya Mars masuk ke Cancer ya. Karena itu Mars itu kan action ya, Mars itu action, tapi Cancer itu sangat elemen water, elemen air yang sangat emosional ya. Jadi hati-hati, lakukan pada dirimu seperti kamu melakukan orang lain ya. Bagaimana kita melakukan berperilaku ke orang lain seperti kita melakukan pada diri kita sendiri. So, Gemini itu bukannya kembar sih menurut gue, bercermin. Bagaimana kita melakukan dengan sesama, kita lakukan diri kita sendiri, karena pada dasarnya jiwa kita satu ya. Energi Saturn, tanggung jawab baru apa yang akan kalian ambil ya. Kalian dapat the world, energinya Saturn. Dan Saturn masuk ke Pisces tanggal 7. Dan tanggal 7 itu juga nggak hanya Saturn masuk ke Pisces, tapi ada purnama di Virgo. Yang mana mungkin buat kalian ending ya. Purnama kan konotasinya ending ya, berakhir. Ending itu hanya dualitas dari beginning, akhir dan awal. Itu adalah dualitas. Akhir itu negatifnya, positifnya adalah beginningnya kan, awal. Jadi pilihan kita sendiri juga untuk melihat itu sebagai akhir, tapi sisi cerahnya adalah kita bisa memulai dari scratch ya kan? Yang baru, membangun, menata dari yang baru. Ini Saturn ya. Lagi-lagi kalau purnama di Virgo itu buat Leo ada di rumah kedua, tentang hal-hal yang sifatnya bernilai atau berharga. Mungkin ada yang kalian akan merasa kehilangan untuk sesuatu yang berharga buat kalian ya. Kalian diminta untuk release, karena purnama itu adalah release. Apapun yang kalian anggap bernilai atau berharga buat kalian, dasarnya kita melepas ya, kemelekatan itu ya. Apapun itu statusnya, apapun itu bentuknya, apapun itu hambatannya, kita akan baik-baik saja, dan siapapun itu juga akan baik-baik saja. Karena memang itu prosesi kita masing-masing dalam menghadapi rintangan atau hambatan dalam hidup. Jangan dimanjakan, bahkan diri kita pun juga jangan dimanjain ya. Dan Pisces, Saturn di Pisces, kalian merasa terobligasi. Ini ending ya. The world itu siklusnya udah komplit. Karma itu sudah selesai, dimana kalian tinggal keluar, melepaskan. Dan untuk energi Saturn di Pisces, kalian dapat the Tower. Saturn di Pisces itu secara kolektif dan general dampaknya adalah self healing ya, proses kita untuk penyembuhan, healing, self healing yang sangat serius. Karena Saturn akan stay di Pisces sampai bulan Februari tahun 2026 ya. Secara general atau kolektif itu sifatnya adalah spiritual development, karena Pisces itu tentang segala sesuatu yang di luar materi duniawi ya, yang kasat mata, invisible, tidak terlihat, termasuk energi, termasuk alam bawah sadar, termasuk karma ya. Ada yang ngamuk. Oke.
langsung marah, ya kan? Anyway, dan secara general juga itu artinya kita diarahkan untuk menjadi lebih dewasa, bertanggung jawab dan disiplin secara mental dan emosional. Secara spiritual ada yang deskonstruksi dan rekonstruksi, peleburan dan pembangkitan kembali secara spiritual. Oke. Segala sesuatu yang di luar kuasa kita, di luar kemampuan kita bernalar. Tuh, Pisces, Saturn, tapi Saturn itu kan karma duniawi, segala sesuatu yang sifatnya duniawi dan material. Saturn yang menentukan peraturan dan kebijakan di dunia. Saturn yang membuat kita membumi. Saturn yang membuat kita disiplin dan tanggung jawab. Dan di Pisces yang sifatnya spiritual itu, yang selalu sifatnya beyond, antar dimensi, yang sifatnya imajinatif, dan bersamaan juga dengan Saturn, ada Neptune di situ. Neptune itu planet imajinasi gitu. Makanya kreativitasnya Pisces tuh wow gitu kan, sangat intuitif. Dan Neptune itu juga tentang visi, mimpi, ya. Nah, Saturn bersama dengan Neptune itu dia akan menyingkap hal-hal yang sifatnya terlalu ngawang, nggak membumi, nggak realistis. Kalau sesuatu tuh halu atau ilusif, kalau emang keren, emang bisa cukup realistis, Saturn akan sangat mendukung dan membantu bahkan untuk mewujudkan apapun mimpi kita, visi kita. Kalau enggak, dia akan yang istilahnya kita akan dibikin melek. Kita akan dibikin melek dari apapun itu mimpi-mimpi kita yang sifatnya ilusif. Yang akan dibikin melek sama si Saturn. Oke. Nah, kalian dapat The Tower. Oh iya, Saturn di Pisces itu juga sifatnya self-undoing, artinya release, ya, lepaskan. Kemelekatan itu yang duniawi itu. Ya. Nah, The Tower ini energi Mars. Mars masuk ke Cancer. Tanggal 25. Ya. Yang mana Cancer buat Leo itu ada di rumah ke-12, rumahnya Pisces itu sendiri. Kalian akan melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya mendobrak atau mengagetkan. Yang nggak ngagetin amat, maksudnya biasa tapi di luar kebiasaan kalian aja gitu loh. Ya, sehingga orang lain itu ngagetin atau tiba-tiba atau mendadak ya. Dan ya energi Cancer, Mars di Cancer itu sifatnya hati-hati jangan terbawa oleh sisi emosional kita ya. Mars itu action soalnya. Ya. Jadi mungkin kalian menyadari sesuatu dan kalian akan melakukan gebrakan-gebrakan yang di luar kebiasaan kalian sehingga itu ngagetin orang lain ya. Anyway, nggak masalah juga sih. Yang penting kita nyatakan, ya kan? Kita nyatakan, right? Alam bawah sadar kalian, strength, energi kalian sendiri. Jadi kalian diminta untuk lebih tampil, ya. Suarakan apapun yang kalian ingin suarakan. Bangun kekuatan dan kepercayaan diri kalian untuk tampil dan bersuara. Okay. Alright, lanjut ke kartu petunjuk dan saran buat Leo di bulan Maret ya. Udah dipilih yang mana? Gua akan bacain yang pertama ya, petunjuk dan saran buat Leo. Ada angin perubahan, the wind. Ada angin perubahan yang datang buat kalian ya. Yang kedua dapat fleksibel tapi kebalik. Leo. Oke. Leo, kalian termasuknya fix sign ya. Fix sign itu fix, sulit untuk menjadi yang fleksibel, ya. Kalian kebaliknya. Kalian punya cara-cara kalian sendiri yang kalian yakini itu yang paling benar. Kalian diminta untuk lebih fleksibel. Kalau memang ada angin perubahan, sambutlah. Belajar untuk self-undoing, release. Kalau nggak selamanya cara-cara kita itu selalu tepat pada fase dimana kesadaran kita sekarang itu. Ya.
Di saat kita ingin memulai sesuatu yang baru atau kita mau mencoba melakukan perubahan, kalau cara berpikir dan mindset kita masih yang lama, sulit kita untuk membangun sesuatu yang berbeda. Ya kan, melakukan perubahan itu sulit kalau cara atau mindsetnya kita masih mindset yang lama, right? Kartu kedua, penunjukan saran untuk bulan Maret, soul retrieval. Buat kalian yang memang sudah healing, sudah profesional dalam bidang yang apapun yang kalian lagi tekuni, ya, soul retrieval itu artinya kalian udah benar-benar ngelotok dengan apapun itu. Jangan lupa, mulailah untuk belajar sesuatu yang baru, karena tidak ada perkembangan. Karena kalau kalian udah menjadi profesor, ya, ada saatnya kembali untuk menjadi student, supaya kita juga lebih update atau memulai sesuatu yang benar-benar baru. Karena begitulah siklus kehidupan, kadang di atas, kadang di bawah. Ya kan, kalau kita di atas terus, kita nanti yang sakit. Jadi berputarlah layaknya siklus itu sendiri, ya. Bukan berarti kita akan kehilangan gelar profesor kita kan dengan menjadi student lagi. Yang kedua, go the distance. Saatnya buat kalian untuk nggak hanya untuk memulai sesuatu yang baru, mulai mempelajari sesuatu yang baru, ya, tapi juga ambil jarak dari apapun itu yang kalian sudah ngelotok. Kadang kita malah mengkotak-kotakkan diri kita sendiri, membatasi diri kita sendiri dengan segala keahlian kita, right? Go the distance, jaga jarak dengan apapun itu, ya. Setiap Leo berbeda, ya. Jadi kalau kalian emang tertarik untuk personal atau private reading, di bawah box description gue itu ada nomor WA gue, kalian tinggal kontak gue aja. Oke, semoga resonate dan berguna. Kalau iya, jangan lupa untuk like, comment, and share.